Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Furudul wusli isnani. Faslun yaitu satu pembahasan pasal dalam menjelaskan adus. Furudul wusli adapun fardu-fardunya adus isnani yaitu ada dua perkara. Di saat orang junub, di saat orang perempuan haid atau nifas, atau ada seorang pria nyentuh sama sama istrinya, nyetor sama istrinya, kan wajib adus. Di situ ada fardunya yaitu dua. Yang pertama ta'mimul badani bil ma'i. Yang pertama fardunya adus tersebut ta'mimul badani bil ma'i. Betul. Yang pertama aniyatu, yang pertama harus niat. Kita dari head, berarti kita niat adus besar dari head. Kalau kita nifas, berarti kita niat adus dari nifas. Umpama kita junub itu keluar mani, atau kita nyentuh istri keluar mani ataupun tidak, tetap tidak, itu wajib adus, itu perlu niat juga. Jadi bisa sampai mandi dalam hatinya niat bahwa sampai mau mandi besar. Jadi dua, yang pertama fardunya adus tersebut, yang pertama niat. Dalam Islam itu mayoritas butuh niat semua. Kita mau beristri, luruskan niat kita. Kita mau ngajar, niat luruskan niat kita. Bagus-bagus niat kita. Kita mau ceramah, kita mau bikin rumah, kita mau beli mobil, kita mau bersuami, semua luruskan niat kita. Yaitu tidak ada lain, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya. Kita mau ngaji, kita mau haji, kita mau umroh, kita mau sedekah, semuanya butuh niat, butuh keikhlasan, butuh ketulusan. Yaitu makanya dari itu tanamkan niat kita baik-baik, luruskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga fardunya adus, harus niat. Kalau cuma kita mandi tidak niat, umpama cuma kita mandi, entah itu haid atau nifas, atau kita menyentuh sama istri kita, lalu kita mandi tapi tidak niat, maka tidak sah. Makanya pesan saya tanamkan niat kita baik-baik. Bisa kita makan, niat juga baik-baik biar kita kuat ibadah kepada Allah. Begitu. Semuanya jadikan jembatan yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya. Kita mencari nafkah, luruskan niat kita untuk anak istri, nafkah. Selebihnya kita sumbangkan ke agamanya Allah, kita membantu terhadap agamanya Allah, sama makhluk-makhluknya Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kembali pembahasan adus. Yang pertama itu harus niat. Niat itu tempatnya di hati. Niat. Nomor dua, wa ta'mimul badani. Nomor dua, wa ta'mimul badani bil ma'i, yaitu mengumumkan air, menyeluruhkan air di badan kita. Artinya airnya harus kena pada tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maberetak beten kelaban aing maksudnya. Wa ta'mimul badani bil ma'i, yaitu menyeluruhkan dengan air dari organ tubuh kita, dari kepala kita, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita harus kena air. Umpama tangan kita tidak kena air, berarti yang lainnya udah adus, tapi tangan kita belum. Makanya di saat kita seumpama adus, jaga kalau umpama cincin kita terlalu kecil, harus ditarik, takut airnya tidak masuk, atau dibuka, usahakan karena harus kena air. Anggota-anggota tubuh kita yang dohir, yang jelas kena air. Kalau adus kita betul, insya Allah semuanya betul. Contohnya seperti sholat kita. Di satu adus kita tidak betul, artinya tidak sah, maka sholat kita tidak sah, bahkan haram. Begitu juga kita menyebut Allah, atau kita berzikir la ilaha illallah, atau kita megang Al-Quran, pahala tidak dapat, yang ada dosa.
Kalau kita tidak niat, walaupun airnya dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah selesai, tapi kita lupa niat, apakah seharusnya? Tidak sah. Karena niat itu modal utama, rentetan pertama, urutan pertama dalam menjenjang menapak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya butuh niat, bahkan habis tetap pertama niat. Niat kita kudu niat adus. Baik umpama adus dari nifas, dari head, atau kita mimpi sehingga kita keluar mani, maka wajib adus. Bisa adus, maka yang pertama harus niat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nomor 2, wa ta'mimul badani bil ma'i, yaitu menyeluruhkan, mengumumkan badan kita dengan air. Harus kena air itu semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki harus kena air. Jangan sampai tidak kena air. 2 perkara inilah yaitu fardu-fardunya adus. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bimadadihi wa warihi wa sarihi fid dharaini amin. Wa yajibu sulam wa yajibu tabyitu wa yajibu, dan wajib bagi orang yang puasa. At-tabyitu yaitu apa? Tak betul kan? Mengendap. Apa? Hah? Apa yang betul dia? Wajibun mau mencapai Indonesia. Wajibun wajib atap itu yaitu mengendap. Bermalam. Wata'inu menentukan tidak niat. Artinya orang puasa itu harus niatnya di tengah malam, harus nginap. Kalau puasa Ramadan itu nginap maksudnya. Kalau seumpama bulan Ramadan kita puasa lupa niat, tiba-tiba siangnya kita niat baru niat puasa, tak sah. Karena harus mulai dari malam. Dari malam. Makanya kalau bisa bulan Ramadan pertama itu kita niat, takut seterusnya kita lupa. Niat saya puasa bulan Ramadan, semuanya bulan Ramadan pada tahun ini lillahi ta'ala, fardhu karena Allah Ta'ala. Jadi andai kata besok lusa kita lupa, yang berniat ya sah kita. Karena udah niat pada tahun ini semuanya bulan Ramadan. Cuman yang mana bagus? Tiap malam kita niat, bagusan tiap malam. Jadi setiap malam itu harus kita niat. Ya kita. Baik jam 12 boleh. Yang penting sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, ini kalau bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, perbedaannya harus niatnya posisi nginap. Malam maksudnya. Besok kita mau puasa, harus malam kita niat. Lain dengan puasa sunnah. Oh, Haji Siddiq mau puasa besok, walaupun malamnya tidak apa-apa. Tiba-tiba dari subuh tidak merokok, tidak makan, tidak minum. Jam 9 niat puasa, sah karena puasa sunnah. Baik puasa Arafah, baik puasa Tarwiyah, baik puasa Tasu'a, baik puasa Senin Kemis, tidak masalah selama tidak minum atau tidak makan atau tidak merokok. Artinya belum makan perkara yang membatalkan puasa. Atau tiba-tiba setelah subuh tidur hari Senin, bangun jam 11 langsung lanjut, saya mau niat puasa sekarang, ya udah jadi walaupun jam 11 siang. Jadi perbedaannya kalau puasa sunnah nggak harus malam, niatnya tidak harus diinapkan. Tapi kalau puasa fardhu wajib bulan Ramadan, maka harus malam, harus niatnya harus
Niatnya apa? Dinginapkan. Dan juga harus ditentukan kalau puasa fardu itu. Puasa fardu. Baik itu nadar, umpama Haji Siddiq ngomong, saya kalau sembuh, umpama ya, sakit, saya akan puasa. Jadi di saat udah sembuh, niat saya besok mau puasa, menunaikan, melaksanakan nadar saya yang kemarin bahwa saya bernadar kalau saya sembuh mau puasa. Harus sebut itu karena udah nadar itu jadi wajib. Atau itu orang Bumakong itu, orang itu pasir panjang itu, saya nadar Ustaz, umpama ya, nanti saya kalau punya anak Ustaz mau nyumbang ke pondok, Ustaz mau sepeda motor, ngandungku istrinya hamil punya anak, nah, ya langsung motornya. Kalau dia puasa, niat puasa, saya nadar Ustaz, nanti kalau istri saya hamil lalu punya anak, saya akan berpuasa Ustaz selama 1 minggu umpama atau 3 hari umpama. Maka di saat dia mau melaksanakan nadarnya harus ditentukan, harus disebut besok tidak lama langsung dia hamil lalu punya anak. Berarti kan puasa nadar ini artinya wajib. Maka di saat itu juga harus ditentukan niat. Malamnya niat orang Bumakong itu ya, saya besok mau puasa melunaskan nadar saya bahwa saya itu punya nadar kalau punya anak, kalau hamil dan punya anak saya mau puasa. Besok saya mau membayar nadar saya. Baru karena kalau wajibnya harus malam. Baik wajib sebab bulan Ramadan atau sebab nadar itu wajib. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Lain dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kan kita mau puasa iya, tidak puasa iya. Tapi kalau bulan Ramadan wajib puasa. Ataupun wajib sebab nadar kita. Nadar itu menggantungkan suatu perkara selama tidak haram. Ya kalau seumpama Haji Taufik bilang, saya mau nadar Ustaz, kalau saya kaya, saya mau melacur Ustaz, itu tidak wajib dilaksanakan. Karena nadarnya nadar maksiat. Umpama, naudzubillah. Umpama Haji Taufik bilang, saya nadar, ya Allah, kalau saya punya anak kembar mau disembelih 1 ya Allah. Kembar betul anaknya. Enggak wajib itu. Kan enggak wajib ditunaikan, batal, nadarnya itu batal karena bertentangan dengan syariat Islam bahwa nyembelih anak itu kan tidak boleh. Nah, nadar ini tidak terjadi kalau berbenturan dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga ya, jadi harus niatnya dimalamkan, juga ditentukan. Likuli yaumin pada tiap-tiap hari. Tiap hari harus tiap malam kita berniat kalau bulan Ramadan biar dapat pahala banyak kita. Juga bulan Ramadan wal imsaku anil jima', dan juga wajib kita menjauhi dari perkara yang membatalkan. Anil jima' dari bersentuhan sama istri, bersetubuh, wal istimna'i, dan juga ngembri wal istimna'i, bersenang-senang, akmal jauh-jauh umpama bulan puasa, dan pegang-pegang penisnya takut nanti masuk ke WC, dosa, batal. Jadi perkara yang dilarang oleh Allah ataupun tidak dilarang seperti sama istri kita di saat bulan Ramadan, jangan dekat-dekat, nanti takut tegangan tinggi. Haji Siddiq atau Haji Taufik awalnya tidak merangsang sama istrinya, jam 9 tiba bulan Ramadan merangsang, udah cepat-cepat jauhi. Karena di saat bulan Ramadan walaupun tidak ada setan bahasanya, ya kita meraih hawa nafsu kita. Nah, kan ujian juga ini, kadang malamnya itu malas kita, jam 9 atau setelah zuhur kok beda kita tuh melihat istri kita. Nah, itu kan kayak ujian.
Allah, setan yang melar itu kan tidak artinya ada yang dibelenggu. Setan yang nakal-nakal ada yang dibelenggu, ada juga tidak. Allah, ini wajib kita jauhi. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah di bulan Ramadan ataupun tidak, itu wajib kita jauhi. Begitu juga perkara yang tidak dilarang seperti sama istri, kan tidak ada masalah. Tapi di bulan Ramadan takut tegangan tinggi, ya jauhi oleh kita. Takut-takut kita kebablasan siangnya antara istri. Allah wal istiqa'u, dan juga kita wajib kita jauhi sekiranya kita muntah. Oji topik biasanya lihat kotoran itu pasti muntah. Ya, jangan lewat di tempat yang ada kotoran takut muntah. Kalau lewat memang sengaja berarti sehingga muntah batal. Oji sidik melihat sepeda motor biasa tidak muntah, yang biasa. Tiba-tiba di bulan Ramadan lihat sepeda motor muntah, tidak batal. Mengapa? Karena tidak sengaja. Kan bukan kebiasaan Haji Siddiq. Karena biasa Haji Siddiq itu melihat sepeda motor muntah. Tiba-tiba di bulan Ramadan lihat sepeda motor muntah. Berarti tidak batal, berarti kan tidak sengaja. Atau di bulan-bulan biasa Haji Siddiq itu kalau melihat kotoran sapi tidak muntah, biasa tidak muntah. Dan kotoran ayam tidak muntah. Tiba-tiba di bulan Ramadan melihat kotoran sapi. Jadi di bulan Ramadan lihat kotoran ayam, lalu muntah Haji Siddiq. Itu namanya tidak batal karena tidak sengaja. Kecuali ini contohnya Haji Taufik yang biasa kalau lihat kotoran itu, yang penting baik kotoran ayam atau kotoran sapi, yang biasa itu muntah. Lalu di bulan Ramadan sengaja dia melihat muntah betul, baru itu batal. Karena ada unsur kesengajaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga wa'anir riddati, dan wajib kita jauhi dari perkara yang murtad. Baik tingkah laku kita, lisan kita, hati kita, jauhi. Allah. Wa anduhuli ainin, dan juga menjauhi dari masuknya. Masuknya perkara ataupun benda, jawaban masuk ke lubang perut kita, ke badan kita, itu jauhi. Illa riqahu, wajib ini, wajib. Auriqahu, atau illa riqahu, kecuali ludahnya orang al-khalis yang murni, al-khalis yang murni, at-tahira yang suci, min ma'adatihi, dari tempat pengeluaran aten dan gua ma'adati itu beduk, ya betul itu beduk, tempat yang ada di perut kita, tempat makanan. Nah itu beduk itu namanya. Benih beduk itu bahasa Madura kasar tuh. Beduk itu tempat makanan manusia yang ada airnya di perut kita, yang ada makanannya, umpama nasi, itu namanya bahasa Maduranya itu beduk. Al-khalis yang murni, at-tahir yang suci, min maq'adati, dari tempat makanan atau tempat minumannya. Umpama kecuali yang tidak, kan kalau muntah sengaja itu batal. Kalau sekarang yang keluar dari perut kita tiba-tiba air ludah, tapi masih di dalam lisan kita, itu tidak batal puasa. Kecuali ludah kita dikeluarkan lalu dimasukkan lagi, itu baru. Umpama di lisan kita di dalam ini banyak ludah, tapi belum ada keluar sama sekali. Kalau udah keluar dari lisan, umpama ini apa? Cila, lidah. Nah, lalu dikeluarkan di lidah kita apa kan? Ludah kita dikeluarkan, setelah itu kita masukkan lagi, itu baru batal karena dari luar ke dalam udah.
Tapi kalau cuma di lisan kita di dalam ini, walaupun banyak ludah kita, itu tidak batal. Karena itu asli ludah yang keluar dari perut kita itu betul murni. Paham ya? Kecuali udah kita keluarkan pakai apa? Pakai lidah kita. Ludah kita pakai lidah kita dikeluarkan melebihi dari lisan kita. Setelah itu kita telan lagi, itu baru batal. Paham Ki? Paham. Juga wa alla yajunna lahdatan. Ini batalnya. Wa alla yajunna walau lahdatan, dan juga kita harus hati-hati jangan sampai kita gila. Kalau umpama kita gila walaupun sebentar itu batal puasa kita. Kita harus menjauhi dari perkara-perkara yang gila, wajib itu. Allah, wajib kita menjauhi dari perkara-perkara yang gila, wajib. Betul. Oh, Haji Marsidik bulan puasa jam 5 gila itu. Walaupun sebentar gilanya itu batal puasanya. Allah, wa alla yughma alaihi, dan juga tidak pingsan walaupun pingsan sebentar. Kullal yaumi, semua satu harian pingsan. Disintik pingsan, dari pagi sampai sore pingsan, memang tidak makan, tidak minum, bagaimana puasanya? Tidak sah, karena termasuk udah hilang akal. Seperti orang gila kira hilang akal. Nah, kalau tidur Ustaz tidak pingsan, ada orang tidur, Haji Umar dari subuh, setelah sholat subuh Haji Umar tidur, tidak ada yang membangunkan. Memang tiba-tiba bangunnya maghrib. Tapi tidak ya, bagaimana tidur seperti ini? Sah puasanya, cuman wajib diganti sholatnya. Memang tidak bangun, tidak ada yang bangunkan. Tidur dan pingsan itu beda. Kalau tidur itu sadar, cuma tidak ada yang bangunkan. Kalau semua orang pingsan, walaupun dibangunin tetap pingsan. Allah. Wala yusu saumil aidi wa ayyamit tasyriki wa kadha nisful akhiru min sya'bana wa yaumish syakki illa yasilahu bima qablahu aw liqadain aw nadrin aw wirdin wa man afsada shauma yaumin min ramadhana wala rukhsata lahu fi fitrihi bi jima'in fa alaihi al-ismu wal qada'u fawran wa kafaratu diharin wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syurji, qala ma'alif al-Imam Zarnuji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa as'arihi fid daraini amin. Bagus. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Fa inna man, maka sesungguhnya orang 'allamaka yang telah mengajar agama kepada sampeyan, harfan satu huruf saja, mimma dari perkara, tahtaju yang butuh sampeyan ilai kepada perkara hukum tersebut, ilai kepada perkara fiddin dalam masalah urusan agama, bahwa maka adapun orang yang telah mengajar sampean walaupun satu huruf dari keagamaan, abuka itu merupakan bapak sampean fiddin dalam masalah agama. Jadi orang yang pernah ngajar kita walaupun itu satu huruf, apalagi sampai tanya hukum bagaimana Ustaz, kata Bang Bukhari, kalau umpama poligami boleh enggak Ustaz? Umpama. Oh, jadi saya jawab, iya boleh Bang Bukhari asalkan adil. Ini jawabannya kan banyak. Boleh Bang Bukhari asalkan adil.
adil. Bang Bukhari ada? Alhamdulillah. Itu bukan satu huruf lagi, kan berhuruf-huruf. Iya boleh Bang Bukhari, asalkan adil. Ini banyak itu. Satu huruf yang telah mengajarkan kita tentang keagamaan, yang kita butuh keagamaan tersebut, maka itu merupakan orang tua kita. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, Abauka salah satu orang tua sambian itu sabdanya Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satu itu ada 3. Jadi kita punya orang tua 3. Yang pertama abu kalladhi waladaka. Yang pertama orang tua kita, orang yang telah melahirkan kita, bapak kita, mama kita. Itu orang tua kita hukumnya. Ini hadis. Diriwayatkan dalam sebuah hadis. Abuka salah satu orang tua sampean itu ada 3. Pertama, abu kalladhi waladaka. Yang pertama, orang yang telah melahirkan sampean. Ibu kita, bapak kita itu orang tua kita. Nomor 2, walladhi zawwajaka ibnatahu. Nomor 2, mertua kita bagi orang yang punya mertua. Oh seperti Ustaz Khalil, ya masih 2 orang tuanya. Karena Ustaz Khalil belum punya istri. Bang Bukhari 3 orang tuanya. Cuma Ci menganci itu masih. Walladzi zawwajaka ibnatahu. Yang nomor 2 itu orang tua zawwajaka yang telah mengawinkan orang tua kepada sampai ibnatahu kepada anak perempuannya, yaitu mertua kita, itu orang tua kita. Makanya kalau kita tidak bisa membantu apa-apa, minim kita mendoakan. Kalau kita bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak bisa kita mendoakan, karena bagaimanapun kasusnya tetap orang tua kita, mertua kita. Nomor 3, walladzi 'allamaka. Nomor 3 orang tua kita itu walladzi 'allamaka, yaitu orang yang telah mengajar kita. Mengajar apa? Mengajar agama. Jadi semakin banyak orang yang mengajar agama kita sama kita, semakin banyak juga orang tua kita tentang keagamaan. Umpama Haji Muhammad Siddiq gurunya dari dulu sebelum balik sampai sekarang kalau dihitung 60 yang pernah mengajar dan mengambil ilmu, maka 60 itulah orang tua di sisi keguruan. Adapun yang ketiga ini mana lebih utama semuanya. Menurut kita seorang santri, maka di situ wa afdaluhum, adapun guru agama afdaluhum, yaitu yang lebih utama daripada semuanya. Bisa juga orang tua itu posisinya guru. Seperti anak saya, semuanya kan berguru sama saya itu. Itu plus plus. Saya itu orang tuanya di sisi ya memberi nafkah, di sisi istri saya yang hamil dan melahirkan, juga orang tuanya, apalagi di sisi saya mengajar anak. Allah. Jadi guru itu lebih utama daripada semuanya. Ya, jadi yang pertama ranking dalam posisi kita itu guru kita. Nomor 2 orang tua kita. Kecuali sampai berguru sama orang tuanya ya. Nomor 3 baru mertua kita, itu rankingnya. Jadi orang tua kita jangan lupa bahwa orang tua kita itu 3. Pertama orang yang telah melahirkan kita. Nomor 2 orang yang telah mengawinkan kita alias mertua kita. Nomor 3 yaitu orang yang telah mengajar agama sama kita. Adapun yang terakhir wa afdaluhum, adapun yang orang tua, adapun yang mengajar kita, itu orang tua kita yang lebih utama daripada semuanya. Kok begitu? Karena seorang guru yaitu merawat, mendidik ruhani, sedangkan ruh utuh dari dunia sampai ke akhirat, ruh ini. Adapun orang tua yang tidak ngajar anaknya, itu kan mustadhir, memberikan bajunya hancur, dia memberi makanan umpama sehingga dia besar, badan ini kan hancur. Yang disiksa nanti di alam kubur, yang menemukan nikmat kubur,
Menemukan siksa kubur itu kan eruh. Sedangkan eruh ini yang diurus oleh guru. Nah, pada umumnya yang ngurus eruh itu gurunya tidak tidur. Gurunya menjaga santrinya yang beleng-beleng, yang main kelayang seperti tadi. Berapa orang itu? Aduh, ini kata saya, kalau nggak keliru berapa ini? 10 kan 11 tadi. Lupa saya. Lu gimana nih caranya? Udah, lihat saya sholat duhur, lihat saya tidur dengan saya semua dalam kamar saya. Rasidinya nggak ke timur. Yang susah saya tidur dengan saya, bayangkan kalau nggak tidur 12. Anak kecil-kecil tuh. Kan biasanya erotan sopan dulu. Kakinya saya rotan, telapaknya saya suruh akmal. Untung rotit. Kateng bina. Nang mereka rotan mereka kaki bingko jong. Aduh, tengah-tengah masa santri main kelayang. Saya bilang sama santri, kalian tuh kesini bukan main kelayang, nak, pada orang tuanya, untuk ngaji. Jadi tadi video call saya lagi sama orang tuanya Haji Yusuf. Ini bagian penjara Nusa Kambangan kata saya. Tidur dengan saya lah. Nah, perempuan 2, Sopi, Sipa. Yang lainnya laki-laki. Ini Nusa saya senyum-senyum, ini Nusa Kembangan. Apa? Nusa Kembangan. Allah. Jadi tidak bisa. Coba, ayo, siapa yang betah? Baunya itu Masya Allah. Mereka kecil-kecil. Saya tuh tidur dengan mereka tadi itu. Jadi saya punya pemikiran, ya Allah, ini kelas saya, gimana kelas orang-orang wali, kata saya ini. Satu kamar semua. Waduh, saya batai kipas. Setelah itu saya batai AC lagi. Biar baunya, biar saya tidak pingsan, maksud saya. Insya Allah coba Haji Topik dia akan betah. Satu kamar dengan anak kecil, Hasan, apalagi Aiman, Dika, pokoknya kecil-kecil itu. Wah, sehingga saya tuh mau tidur juga tidak bisa, karena ada yang ngerok, Pais. Ya udah saya diam aja lah, diam aja saya. Jadi saya kesenyum-senyum saja. Saya apa tuh mikir saya, ya Allah, nah, sudah mati di saat mereka tidur. Ya Allah, nak, mungkin kamu nanti di saat saya mati kamu akan mendoakan saya. Saya bilang gitu tadi itu. Ya Allah, nak, semoga kamu ingat, nak. Sekarang orang tua kamu ini tidak tahu bahwa kamu di penjara Nusa Kambangan, kata saya. Ya Allah, sedih saya. Ya Allah, semoga kamu nanti jadi anak soleh. Tapi tidur mereka. Saya berharap, nak, kamu akan mendoakan saya nanti. Jadi saya punya pemikiran, oh ini kalau masih main kelayang, insya Allah malam, kalau masih beleng-beleng, insya Allah malam Sabtu, malam hari Sabtu, malam Minggu, hari Minggu, kalau masih beleng, insya Allah positif tidur dengan saya. Yang kecil-kecil, biarkanlah saya jadi lilin yang bisa menerangi. Semoga bermanfaat, barokah, jadi orang ikhlas kita semuanya. Amin. Harapan seorang guru cuma satu, orang guru itu, ya Allah, nak, semoga kamu jadi anak soleh nanti, nak, ya. Semoga kamu jadi anak soleh, nak. Saya bilang gitu, semoga kamu nanti, mungkin ini loh nanti yang mendoakan saya, bisa besar. Oke, sekarang dia jengkel, wah ini mau main kelayang, nggak bisa ini. Pak Is tadi manjat di atas, tidak pakai baju lagi, saya kira gundruwo tadi itu, udah hitam lagi. Masya Allah, kata saya. Cuman semoga kita dapat barokahnya guru-guru kita. Semoga ilmu kita barokah, manfaat sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Kita ngirim Yasin sama baginda Rasul, para sahabat tabi'in.